Lanjut ke hubungan komponen biotik dengan biotik yang keempat, yaitu pola interaksi. Setiap organisme tidak dapat hidup sendiri dan selalu bergantung pada organisme lain dan lingkungannya. Saling ketergantungan ini akan membentuk suatu pola interaksi, yaitu netralisme, kompetisi, predasi, amensalisme, simbiosis mutualisme, komensalisme, dan parasitisme. Netralisme merupakan hubungan yang tidak saling mempengaruhi antara organisme satu dengan organisme lain walaupun habitatnya sama. Contohnya kambing dan kodok di suatu habitat lapangan rumput. Kambing makannya rumput di siang hari, kodok makannya serangga di malam hari. Jadi tidak ada saling pengaruh antara kambing dengan kodok tersebut, walaupun sama-sama hidup di lapangan rumput. Kemudian pola yang kedua yaitu kompetisi. Kompetisi merupakan bentuk interaksi antar individu sejenis atau antar populasi, di mana individu atau populasi tersebut bersaing mendapatkan sarana untuk tumbuh dan berkembang. Jadi ini hidup di habitat yang sama, misalkan makanannya sama antara kuda dan kelinci, ya, kambing dengan kerbau. Nah, mereka saling bersaing untuk mendapatkan makanan karena makanannya sama. Itu artinya kompetisi. Kemudian yang ketiga, predasi. Predasi merupakan interaksi antara pemangsa dan mangsa atau yang dimangsa. Pemangsa atau yang disebut dengan predator adalah hewan yang memangsa atau memakan. Sedangkan mangsa merupakan hewan yang dimangsa atau dimakan. Kemudian pola yang keempat yaitu amensalisme. Amensalisme atau antibiosis merupakan interaksi organisme di mana salah satu organisme menghambat pertumbuhan organisme lain. Contohnya pohon walnut dan tumbuhan sekitarnya. Pohon walnut menghasilkan zat alelopati dan menyebarkannya ke ekosistem padang rumput, sehingga tumbuhan di sekitarnya tidak dapat hidup. Sama juga halnya dengan pohon pinus. Akar dari pohon pinus itu mengeluarkan zat alelopati sehingga tidak ada tanaman ataupun rumput yang tumbuh di sekitar tanaman pinus tersebut. Lalu ada simbiosis mutualisme. Mutualisme, hubungan yang bermutu, yaitu hubungan antara dua organisme yang berbeda spesies yang saling menguntungkan kedua belah pihak. Jadi interaksinya ini interaksi positif-positif, ya. Contohnya simbiosis lebah dengan bunga. Pasangan organisme ini disebut inang dan simbion. Inang itu merupakan bunganya kalau dari contoh tersebut. Sedangkan simbion itu adalah lebahnya. Kemudian simbiosis komensalisme yaitu hubungan antara dua organisme yang berbeda spesies saling berinteraksi. Salah satu spesies diuntungkan sedangkan spesies yang lain tidak untung dan tidak rugi. Jenis interaksinya yaitu positif dan nol. Contohnya ikan badut dengan anemon laut. Jadi ikan badut ini mendapatkan tempat untuk beristirahat di anemon tersebut, sedangkan anemon lautnya tidak apa-apa, tidak untung dan tidak rugi dengan keberadaan ikan badut tersebut. Makanya jenis interaksinya tadi positif dan nol. Positif itu yang diuntungkan, sedangkan nol itu tidak untung dan tidak rugi. Lalu ada simbiosis parasitisme yang merupakan hubungan antar organisme yang berbeda spesies. Salah satu organisme untung sedangkan yang lainnya rugi. Jenis interaksinya yaitu positif dan negatif. Positif yang untung,
negatif yang rugi. Contohnya simbiosis tali putri dengan tumbuhan inang. Pihak yang diuntungkan adalah parasit dan yang dirugikan adalah inang, yaitu organisme yang ditinggali parasit. Kemudian aliran energi, perpindahan energi dari cahaya matahari ke tumbuhan atau produsen, lalu ke konsumen, begitu seterusnya hingga sampai ke konsumen terakhir. Di dalam tubuh konsumen, energi tersebut diubah menjadi energi panas, gerak, untuk nafas, dan sebagian tersimpan di dalam tubuh. Jadi, perpindahan energi tidak 100% efisien karena setiap perpindahan tersebut masing-masingnya berkurang sebanyak 10%. Jadi, ketika cahaya diterima oleh tumbuhan 100%, itu nanti energinya tidak akan 100% juga diterima oleh konsumen puncak, tapi akan terus berkurang karena sudah digunakan untuk berbagai macam proses tadi seperti panas, gerak, nafas, dan lain-lain. Nah, ini penjelasannya tadi ya. Cahaya matahari adalah sumber energi. Tumbuhan memanfaatkan energi cahaya untuk menghasilkan energi kimia berupa karbohidrat. Apabila tumbuhan hijau dimakan oleh herbivora, maka zat makanan yang terdapat di dalam tumbuhan hijau berpindah ke tubuh herbivora. Berarti terjadi perpindahan energi dari tumbuhan hijau ke tubuh herbivora. Begitu seterusnya sampai ke konsumen terakhir. Di dalam tubuh hewan, energi tersebut akan diubah menjadi energi panas, gerak, nafas, dan tersimpan di dalam zat penyusun tubuh. Seperti itu. Nah, inilah tugas pada pertemuan minggu ini.